어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswatul Khairini. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang pendekatan otoriter, intimidasi, permisif dalam manajemen kelas. Sebagai salah satu tugas mata kuliah manajemen kelas yang diampu oleh Bapak Dr. Rustam Husain MPD. Oke, jadi yang pertama yaitu pengertian pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter adalah suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Peranan guru di sini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin kelas. Kedisiplinan adalah kekuatan yang menuntut kepada peserta didik untuk menaatinya. Di dalamnya ada kekuasaan dalam norma yang mengikat untuk ditaati anggota kelas. Melalui kekuasaan dalam bentuk norma itulah guru mendekatinya. Dalam kegiatan pembelajaran, faktor kedisiplinan adalah kekuatan utama untuk dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif. Karena itu, guru perlu menekankan pentingnya peserta didik untuk menaati peraturan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, berbagai peraturan itu ibaratnya adalah penguasa yang wajib untuk ditaati. Oleh sebab itu, guru harus mampu melakukan pendekatan yang baik kepada peserta didik melalui peraturan ini, dan bukan kemauannya sendiri. Alangkah lebih baik jika sebelum memulai mengajar, guru membuat kesepakatan dengan peserta didik mengenai keharusan untuk menaati aturan. Namun, tak hanya peserta didik, guru juga harus konsisten mengikuti segala peraturan yang ditetapkan agar tidak timbul kecemburuan di antara para peserta didik. Pendekatan otoriter menawarkan 5 strategi yang dapat diterapkan dalam manajemen kelas, yaitu yang pertama, menciptakan dan menegakkan peraturan adalah kegiatan guru menggariskan pembatasan-pembatasan dengan memberitahukan kepada peserta didik apa yang diharapkan dan mengapa hal tersebut diperlukan. Dengan demikian, kegiatan menciptakan dan menegakkan peraturan adalah proses mendefinisikan dengan jelas dan spesifik harapan guru mengenai perilaku peserta didik di kelas. Peraturan merupakan pedoman yang diformalkan yang menggambarkan perilaku yang dibenarkan dan yang tidak dibenarkan. Maksud peraturan itu adalah menuntun dan membatasi perilaku peserta didik. Peraturan yang dirumuskan dengan jelas amatlah perlu agar peserta didik dapat bekerja sesuai dengan peraturan. Mengetahui dan memahami peraturan yang menyatakan apa yang dibenarkan dan apa yang tidak dibenarkan sangatlah penting sehingga peserta didik mengetahui akibat pelanggaran atas peraturan itu. Yang kedua yaitu memberikan perintah, pengarahan, dan pesan adalah strategi cara guru dalam mengendalikan perilaku peserta didik agar peserta didik melakukan sesuatu yang diinginkan guru. Perintah, pengarahan, dan pesan yang disampaikan dan dinyatakan dengan jelas dan mudah dipahami adalah sesuatu cara yang sesuai dan sempurna dalam mengendalikan perilaku peserta didik sepanjang tidak menggunakan paksaan untuk mematuhinya. Kemudian yang ketiga, menggunakan teguran ramah adalah strategi memanajemen kelas yang digunakan guru memarahi peserta didik yang berperilaku tidak sesuai, yang melanggar peraturan dengan cara lemah lembut. Para penganjur strategi ini direkomendasikan bahwa teguran ramah adalah strategi yang efektif untuk mengembalikan peserta didik dari perilaku menyimpang yang ringan kepada perilaku yang diharapkan. Teguran ramah dapat dilakukan secara verbal maupun nonverbal, dimaksudkan untuk memberitahukan dan bukan membunuh. Yang keempat yaitu menggunakan pengendalian dengan mendekati adalah tindakan guru bergerak mendekati perilaku peserta didik yang dilihatnya berperilaku menyimpang atau cenderung menyimpang. Strategi ini memaksudkan untuk mencegah berkembangnya situasi yang mengacaukan atau yang mempunyai kemungkinan mengacaukan. Tindakan itu tidak dimaksudkan untuk menghukum atau mengintimidasi. Strategi ini didasarkan pada asumsi bahwa kehadiran guru secara fisik akan cukup berhasil mencegah peserta didik berperilaku menyimpang.
Yang kelima yaitu menggunakan pemisahan dan pengucilan. Dan juga penskoran, penahanan adalah strategi guru dalam merespon perilaku menyimpang peserta didik yang tingkat menyimpangnya cukup berat. Strategi tersebut cukup efektif menanggulangi perilaku menyimpang yang kadarnya berat dari peserta didik, dan bahkan strategi ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang bersifat menghukum. Jadi, itulah pengertian pendekatan otoriter. Nah, kemudian penjelasan pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi atau pendekatan ancaman. Melalui pendekatan ini, pengelola kelas juga diartikan sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa tetapi dilakukan melalui ancaman, seperti melarang, menyindir, memaksa, dan mengejek. Ancaman di sini sepatutnya tidak dilakukan sesering mungkin dan hanya diterapkan manakala kondisi kelas sudah benar-benar tidak dapat dikendalikan. Selama guru masih mampu melakukan pendekatan lain di luar ancaman, maka akan lebih baik jika pendekatan dengan ancaman ini ditangguhkan. Namun, satu hal yang harus diingat, pendekatan ancaman harus dilakukan dalam taraf kewajaran dan diusahakan untuk tidak melukai perasaan peserta didik. Guru mungkin perlu memberi ancaman seperti penangguhan nilai, pemberian tugas tambahan, serta memberikan tugas-tugas lain yang sifatnya mendidik bagi mereka. Ancaman dalam bentuk intimidasi yang berlebihan seperti mengejek, membanding-bandingkan, memukul, dan memaksa sebaiknya difikirkan ulang sebelum diterapkan. Sebab ancaman seperti ini sangat mungkin dapat melukai perasaan peserta didik, serta menyebabkan mereka semakin bertindak represif di dalam kelas. Sindiran halus juga dapat dilakukan oleh guru terhadap peserta didik yang kurang menaati aturan. Pendekatan intimidasi berguna dalam situasi tertentu dengan menggunakan teguran keras. Teguran keras adalah perintah verbal yang keras yang diberikan pada situasi tertentu dengan maksud untuk segera menghentikan perilaku siswa yang penyimpangannya berat. Misal, guru mempergoki dua peserta didik berkelahi. Kemudian guru berteriak, "Berhenti!" Dengan harapan setelah mendengar suara guru tersebut, kedua peserta didik akan berhenti berkelahi. Kehadiran guru membuat mereka takut karena mereka membayangkan akan memperoleh hukuman yang sangat berat. Dengan demikian, pendekatan intimidasi hanya baik untuk menghentikan perbuatan yang salah berat dengan segera. Apabila perbuatan salah itu selesai atau berhenti, maka tindakan intimidasi tidak akan seproduktif strategi lain. Yang ketiga, yaitu pengertian pendekatan permisif. Pendekatan permisif atau pendekatan kebebasan. Melalui pendekatan ini, pengelola kelas diartikan sebagai proses untuk membantu siswa merasa bebas dalam mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Peranan guru adalah mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan siswa, selama hal itu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan. Terkadang, peserta didik tidak nyaman apabila ada seorang guru yang terlalu overprotective, sehingga peserta didik tidak leluasa melakukan eksperimennya. Jika memberikan tugas kepada peserta didik untuk menuliskan beberapa pengalaman, maka berilah mereka kebebasan untuk menceritakan apa saja yang mereka tuliskan. Jangan membuat ketentuan-ketentuan yang terlalu ketat yang karenanya dapat mengekang kebebasan peserta didik untuk mengembangkan imajinasi dan kreativitasnya. Pendekatan permisif sedikit penganjurnya. Pendekatan ini kurang menyadari bahwa sekolah dan kelas adalah sistem sosial yang memiliki pranata-pranata sosial. Dalam sistem sosial, para anggotanya dalam hal ini dan peserta didik menyandang hak dan kewajiban mereka diharapkan bertindak sesuai dengan hak dan kewajiban
dan diterima oleh semua pihak. Perbuatan yang bebas tanpa batas akan memperkosa dan mengancam hak-hak orang lain. Disarankan agar guru memberikan kesempatan kepada peserta didik melakukan urusan sendiri, apabila hal itu berguna. Urusan itu seperti para peserta didik memperoleh kesempatan secara psikologis, memikul resiko yang aman, mengatur kegiatan sekolah sesuai cukupannya, mengembangkan kemampuan memimpin diri sendiri, dan tanggung jawab sendiri. Dengan demikian, guru harus dapat menemukan cara untuk memberikan kebebasan sebesar mungkin kepada peserta didik di satu sisi. Di sisi lain tetap dapat mengendalikan kebebasan itu dengan penuh tanggung jawab. Pendekatan ini jelas juga tidak sesuai dengan filosofi dan tujuan pendidikan di Indonesia. Pendekatan ini dapat menghasilkan anak didik yang serba tidak mematuhi aturan-aturan, norma, dan nilai-nilai budaya dan agama baik di lingkungan rumah tangga, sekolah, masyarakat luas. Sedangkan kita tahu, masyarakat Indonesia penuh dan kaya serta menjunjung tinggi aturan-aturan, norma, dan nilai serta tata krama baik yang bersifat religius maupun yang bersifat budaya dan adat istiadat. Pendekatan ini secara esensial bertentangan dengan makna kata pengelolaan itu sendiri, di mana terkandung unsur pengaturan. Kebebasan memang merupakan sesuatu yang harus dihormati dan diperhatikan, tetapi kebebasan yang mengarah kepada kebebasan tanpa batas akan dapat menciptakan masyarakat yang serba bebas atau permissive society, yang jelas tidak dapat diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, pengertian kebebasan di dalam konteks proses belajar hendaknya dimaknakan sebagai kebebasan positif, yaitu kebebasan mengembangkan potensi-potensi positif yang ada dalam diri anak didik dalam batas pencapaian tujuan-tujuan instruksional. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.